Baik, kita mulai saja ya, Nak ya. Selagi yang teman-teman yang lain nanti menyusul masuk ke room. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh anak kelas 10, siswa-siswi kelas 10 yang telah bergabung ke ruang room Zoom kita untuk mengikuti pembelajaran PKN pada pagi hari ini. Setelah beberapa hari ya kan kita libur dari KBM ya. Nah, ini adalah pertemuan kembali kita untuk belajar PKN. Mudah-mudahan hari ini kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran dan saya tekankan sekali lagi untuk terus ya menuntaskan kuis-kuis dan tugas-tugas dari guru-guru mapel bagi siswa-siswi yang belum menuntaskan ya Nak ya, terkhusus untuk kelas Einstein. Oke, sebelum memulai pelajaran ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, minggu lalu kita sampai mana belajarnya ya? Ada yang ingat? Slide Tantangan terakhir gimana? Tantangan? tentang menjaga keutuhan NKRI, Mas. Iya benar. Nah itu udah saya jelaskan belum? Atau saya masih share saja di sisi apa? Di psikologi kita? Udah saya jelaskan? Belum ya kalau nggak salah ya, karena saya nggak masuk ya. Saya nggak live teaching enak ya. Iya, Mem. Iya, udah. Oke, itu minggu depan ya, karena saya pikir itu sudah saya jelaskan. Ini karena saya siapkan materi baru, yaitu wawasan Nusantara. Jadi hari ini kita belajar terlebih dahulu wawasan Nusantara. Nah, minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang tantangan ya dalam menjaga keutuhan NKRI. Oke, saya share terlebih dahulu PPT-nya. Ya, kita mulai dengan Bismillah ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Mi. Oke. Baik, hari ini kita belajar mengenai wawasan Nusantara. Nah, kalau mendengar kata-kata wawasan Nusantara, apa yang terpikir dari benak kalian? Ada yang bisa jawab? Gak masalah. Kasih jawaban aja, nak. Mau salah, tidak salah, ya itu biasa namanya belajar. Apa yang kalian pikirkan saja, apa yang kalian pikirkan tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu apa sih? Apakah kita belajar tentang negara lain kah? Atau seperti apa? Apa kira-kira? Ada? Oke, baik. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut saja ke pembelajarannya. Karena diam seribu bahasa. Ya, jadi kalau pendapat dari saya ya, kalau kita mendengar wawasan Nusantara, ya wawasan Nusantara berarti kita akan mengetahui, memahami ya, menyelami seluk-beluk dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, apa itu ya? Baik dari mungkin segi wilayahnya ya, dari keanekaragaman sukunya, budayanya, bangsanya ya kan. Nah, jadi kita sebagai warga negara tentunya harus memiliki wawasan tentang itu, harus memiliki pengetahuan tentang itu ya. Jangan sampai sebagai warga negara kita sendiri apa namanya? Tidak tahu ya, tidak tahu seluk-beluk dari negara kita ya. Kita perlulah sebagai khususnya sebagai siswa yang belajar PPKN ya, kalian apa namanya? Mengetahui apa yang menjadi pengetahuan di dalam negara kita itu sendiri. Ya. Nah,
Sebentar. Oke. Baik. Jadi nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami, saya lupa buat di slide, memahami apa namanya, letak wilayah Indonesia itu, luas wilayah seperti apa, memahami seluk-beluk dari negara kita itu seperti apa. Ya, jadi apa itu wawasan Nusantara? Ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia dalam untuk mengenal dirinya, artinya diri dari negaranya dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi di sini kita mengetahui ya apa yang menjadi apa namanya, yang menjadi satu kesatuan dari wilayah kita. Ya, letak geografisnya seperti apa, bersinggungan dengan negara apa saja, ya. Itu kalau kemarin kalian dikirimi buku paket, ya. Kalau kalian baca bab dari wawasan Nusantara, di situ akan apa namanya, kalian paham ya tentang letak wilayah, luas wilayah, apa namanya, bersinggungan dengan apa, samudra apa saja, ya. Mungkin kalau lebih ke geografinya seperti itu dia. Ya, di sini saya nggak bahas di situ ya, Nak ya. Nah, definisi dari Profesor Dr. Wan Usman ya menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia ya untuk mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam ya. Jadi cara pandang kita untuk mengetahui bangsa, rakyat, negara ya, letak posisi negara kita ya, supaya apa? Supaya kita bisa apa namanya, mengenalkan bangsa kita ke dunia luar. Kalau ditanya ada orang datang dari luar ke dalam ya, mau bertanya, kita tahu negara kita itu seperti apa ya, secara umum saja, mungkin tidak pun mendetail ya, karena kita mungkin bukan jurusan kebudayaan, tapi secara umum kita mengetahui bahwa letak negara kita ini seperti ini. Karena banyak negara luar yang tidak tahu bahwa Indonesia itu adalah negara. Mereka berpikir bahwa Bali adalah negaranya, ya kan? Karena mereka lebih banyak mengenal Bali dibandingkan Indonesia. Makanya kalau datang berkunjung, ya Bali gitu. Bali itu mereka pikir itu adalah nama dari negara kita. Ya. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyatnya, bangsanya, dan wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, lautan, udara ya, yang berada di atasnya. Jadi sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ya, serta pertahanan, jadi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi semua yang ada apa namanya yang mengenai membahas tentang negara kita itu ada di dalam ya, bukan hanya di Pancasila tapi di Undang-Undang Dasar 1945, baik tentang perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya, serta dari sistem pertahanannya. Ya, jadi harus bisa diingat ya, secara umum saja kita bisa menjelaskan bahwa wawasan Nusantara itu kita harus mengetahui letak geografis, luas wilayah kita seperti apa, bersinggungan dengan negara yang mana saja, seperti itu dia. Oke. Nah, jenis-jenis wawasan Nusantara ya. Jadi kalau secara fisik ya, wawasan Nusantara ini berbicara tentang kewilayahan. Nah, wilayah Indonesia itu seperti apa, luasnya seperti apa ya. Jadi apa namanya, dari sumber ya, BKKBM menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia itu adalah apa namanya, disebutkan secara keseluruhan adalah kurang lebih dari 5.193.250 km kubik ya. Ini secara kurang lebih seperti itu. Sedangkan luas lautannya sekitar 3.273.810 km kubik ya. Jadi negara kita ini juga termasuk negara yang memiliki luas lautan yang cukup luas ya, Nak ya. Hampir melebihi separuhnya. Ya. Bilang juga negara maritim, negara kepulauan, seperti itu dia.
Nah, eh, kalau berbicara tentang tadi fisik ya, tentang wilayahnya ya, bersinggungan dengan negara mana saja sekitarnya, kita termasuk dari negara Asia Tenggara ya, kalau berbicara tentang geografisnya. Nah, kalau untuk non fisiknya, jenis-jenis wawasan Nusantara itu sendiri ya berbicara tentang keanekaragaman. Nah, keanekaragaman yang seperti apa? Ya, dari segi apa aja, Nak? Kita beraneka ragam. Ayo. Dari segi apa aja kita beraneka ragam? Budaya, suku, Ya, budaya, suku, ah, agama, ya kan? Ya, adat istiadat, kesenian, ya, bahkan sangat banyak. Bahkan kalau kita mungkin satu persatu diingat, dihafal, kita saking beraneka ragamnya kita mungkin nggak ingat ya, karena kita nggak tahu ya, karena masih sangat banyak sekali. Bahkan ada yang kalau di semester yang lalu kita berbicara bahwa ada juga sebagian orang yang masih menganut aliran kepercayaan, ya, bukan 6 agama yang diresmikan di Indonesia. Saking apa itu ya? Saking keanekaragaman itu sangat banyak. Kita adalah negara yang memiliki bangsa, suku ya yang begitu banyak. Ya, itu kalau berbicara tentang non fisiknya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam wawasan Nusantara ini juga ada ya berbicara tentang asas ya. Asas ini sendiri merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus kita patuhi, kita taati, dipelihara dan diciptakan agar terwujudnya ya terwujudnya komponen pembentuk bangsa ya sehingga negara kita ini bisa menjadi negara yang aman, tentram, damai. Kenapa bisa dikatakan aman, tentram, damai? Ya karena keanekaragaman itu bisa menciptakan konflik tersendiri. Maka perlu adanya ya asas ya ataupun dasar yang harus ditaati bersama untuk menciptakan perdamaian tersebut. Nah, apa saja dia? Yang pertama adalah kepentingan atau tujuan yang sama. Jadi tujuan kita apa yang tujuan bangsa Indonesia ya tertuang dalam mana? pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Keempat. Yang keempat, bahwasanya tujuan kita adalah ingin sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, ya bisa mensejahterakan kehidupan di negara kita, bukan hanya di negara tapi dunia, menciptakan kedamaian, ketentraman itu sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua adalah keadilan, untuk menciptakan keadilan. Selanjutnya adalah menciptakan kejujuran ya, karena kejujuran itu sangat penting dan di negara kita ya sama seperti keadilan tadi di negara kita untuk mencari keadilan dan kejujuran ini sangat masih jauh dari harapan. Kenapa? Ya, karena itu tadi begitu banyak kita lihat ya kasus-kasus korupsi ya, berarti kan aparatnya tidak jujur ya, berarti pejabat kita tidak jujur. Ya banyak juga kasus-kasus hukum yang tumpang tindih, artinya masih membedakan antara kaum yang atas borjuis dengan yang bawah ya, karena artinya belum ada keadilan. Itulah yang harus kita menjadi PR ya bagi pemerintah yang sampai saat ini harus diciptakan. Selanjutnya adalah menciptakan solidaritas, karena ketika ada solidaritas maka negara itu akan sebuah bangsa di negara itu akan kuat, tidak mudah dipecah belah ya. Selanjutnya adalah kerjasama ya, bagaimana untuk menciptakan bersinergi dalam seluruh aspek tatanan sistem yang ada di negara kita ya, baik itu dari legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya, bahkan rakyatnya ya. Yang selanjutnya adalah yang sangat penting adalah adanya kesetiaan terhadap kesepakatan. Kesepakatan yang seperti apa? Ya, kesepakatan di negara kita. Ya, setia dalam arti apa? Artinya cinta terhadap negaranya, cinta terhadap bangsanya. Ya, kalau seperti kalian, bagaimana mengawali kecintaan itu ya? Ya, artinya dengan belajar sungguh-sungguh, belajar tekun ya sebagai seorang siswa supaya kalian nanti yang akan menjadi pengganti ya orang-orang yang ada di atas untuk memerintah negara ini. Ya, Nak, ya. Nah,
Jadi inilah beberapa asas dari wawasan Nusantara. Oke, kita lanjut. Nah, jadi filosofis pemikiran pengembangan wawasan Nusantara ini ditinjau dari filsafat Pancasila, ya. Jadi nanti bisa dibaca filsafat Pancasila itu artinya apa? Yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya, ya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang bisa dilihat di slide ya, hal-hal yang menjadi masalah di Indonesia saat ini. Lihat, begitu banyak ya, kita masih negara yang bisa dibilang anarkis ya. Kalau misalnya ada suatu kebijakan, kita masih menggunakan kekerasan ya dalam mengemukakan pendapat kita. Seperti ini ya, gambar-gambarnya tawuran juga ya. Demonstrasi itu boleh tidak? Kalau saya tanya. Demonstrasi boleh, tapi demonstrasi yang seperti apa? Apakah yang seperti yang digambar ini? Boleh seperti ini? Tidak, Mem. Tidak. Kenapa? Tidak. Kenapa tidak? Merusak fasilitas umum, Mem. Iya, benar. Membuat keributan sehingga jalan jadi macet, merusak fasilitas umum, ya kan, negara yang rugi siapa? Akhirnya kita juga yang rugi sebagai rakyat, ya kan? Kehilangan fasilitas itu sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Demonstrasi boleh, mengemukakan pendapat boleh, tetapi dengan cara yang baik, ya kan? Tidak membuat anarkis seperti ini, kekerasan. Oke. Jadi inilah yang harus diubah sebenarnya. Ya, jadi seharusnya kita seperti ini, ya, bisa dilihat indahnya kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Saling kompak, solidaritas, ini yang sebenarnya harus dituju dicapai. Tapi inilah menjadi masih masih sebagian orang yang paham dan sadar akan hal ini, ya. Karena apa? Lebih mengutamakan egoisme tadi. Oke, untuk aspek kewilayahan Nusantara, geografi Indonesia yang terdiri dari atas ribuan sumber daya alam dan suku bangsa, ya. Jadi dengan demikian secara kontekstual kondisi geografi Indonesia ini mengandung ya kekayaan alam, ya, keunggulan ada kelemahannya. Ya, keunggulannya apa? Ya, karena keanekaragaman itu tadi bisa menghasilkan khas tersendiri untuk negara kita, ya, dengan apa? Adanya budaya, pagelaran budaya, adanya turis asing yang mau datang ke Indonesia karena melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tapi bisa menjadi kelemahan. Apa kelemahannya? Karena itu tadi, keanekaragaman ini sendiri bisa menimbulkan ataupun memicu yang namanya adalah konflik, ya, karena keegoisan tadi. Karena biasanya banyak bangsa, banyak pemikiran, ya, itu lain-lain, jadi berbeda pendapat. Nah, itu yang bisa menjadi konflik tersendiri, ya. Kita bisa tahu banyak perang di Ambon, ya, di Manado yang hanya terjadi karena apa? Perang suku, ya kan, agama. Nah, ini yang disayangkan, ya. Nah, kalau aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat tersendiri, ya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Ya, oleh karena itu mengandung potensial juga konflik yang besar. Ya, ini contoh macam-macam suku bangsanya, ya. Ada suku Dayak di Kalimantan, ya, bisa dilihat. Nah, yang menjadi masalah juga, ya, sering terjadinya adanya pengklaiman budaya oleh negara lain, ya. Kita masih ingat ya, dulu ada lagu Rasa Sayang Sayangi yang pernah diklaim Malaysia menjadi lagu tradisional mereka, ya kan? Ya, tapi alhamdulillah dimenangkan di UNESCO, ya, PBB, bahwa kita yang memegang lagu tersebut, negara kita, ya. Nah, itu dia. Nah, seharusnya Indonesia ini seperti ini, cinta produk sendiri, cinta damai, mengenal akan budayanya sendiri, ya, seperti ini batik, angklung. Nah, harusnya seperti ini. Ya, ini yang menjadi PR bersama bagi pemerintah. Nah, untuk aspek historis, ya, semangat sebagai bangsa dan penerus bangsa yaitu mempertahankan dan menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, masih ingat ini dulu waktu zaman Bapak SBY memerintah, ya,
Beliau mengatakan keutuhan NKRI itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Itu tugas kita. Jadi bukan hanya tugas dari Polri, TNI, ya, tetapi tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Nah, apa yang menjadi masalah dalam segi ini, ya, dalam aspek ini, ya, adanya beberapa gejolak suatu daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ya, contohnya seperti gerakan-gerakan di Aceh, ya, gerakan Aceh Merdeka yang sampai sekarang alhamdulillah bisa diredam, ya, nah, ya. Seperti di Papua Nugini juga masih ada, ya, aksi bersenjata, ya, tembak-menembak antara tentara dengan masyarakat di Papua, ya, lepasnya Timur Leste, ya. Jadi hal ini kalau bisa jangan terulang kembali. Nah, seharusnya kita seperti ini, ya. Melihat sejarah kita, ya, sejarah Indonesia, bahwa kita adalah sama-sama bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing, ya. Jadi harus memiliki rasa senasib sepenanggungan seharusnya. Itu ya, Nak, ya. Ini dia, harus seperti ini. Seperti ini kan kalau dilihat enak, ya. Diskusi, kerjasama, gotong royong, ya kan? Daripada kita lihat tadi kalau ada perkelahian tadi yang di slide, lebih indah melihat seperti ini, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut sedikit lagi. Nabil, Zeni? Nggak ada, Mi. Ada. Anggun? Enggak? Nggak, Mi. Oke, kedudukan sedikit lagi. Kedudukan, fungsi, dan tujuan dari Wawasan Nusantara. Jadi Wawasan Nusantara ini adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Agar apa, ya? Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penyesatan, penyimpangan dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional itu sendiri. Ya, wawasan Nusantara juga memiliki paradigma nasional, ya. Apa itu? Yaitu Pancasila, ya. Kita memiliki undang-undang sebagai dasar, ya, kekuatan hukum kita, ya, sebagai pedoman dalam menjalankan hukum yang ada di Indonesia. Kita punya wawasan Nusantara sebagai visi nasional, ya, kedudukan sebagai landasan visional kita. Yang keempat, kita memiliki ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, ya. Yang terakhir adalah kita memiliki GBHN, ya, garis besar haluan negara, sebagai politik dan strategi nasional, ya. Ini dia. Wawasan Nusantara itu juga memiliki fungsi sebagai pedoman serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan. Ya. Tujuan dari Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya ya dibandingkan dari kepentingan pribadinya, ya. Oke. Nah, masih ingat dengan kasus Ambalat, ya? Nanti bisa dibaca lagi kronologinya, ya. Karena kenapa saya tampilkan kasus Ambalat ini, ya? Karena akibat dari kurangnya pengetahuan kita tentang wawasan Nusantara, ya, yang kita nggak tahu bahwasanya Ambalat itu masuk ke dalam kepulauan Indonesia, tapi karena kurangnya pengetahuan dan keteledoran dari pemerintah kita juga, ya, sehingga Ambalat ini bisa diklaim, ya, dan dimenangkan sampai sekarang, lepas, ya, dari bahwasanya menjadi pulau dari Malaysia. Nah, ini nanti bisa dibaca saja, ya, Nak, karena waktu kita tidak cukup, kronologinya seperti apa hingga solusi yang didapat, solusi diplomasinya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Nak? Tidak ada? Nggak ada, Mi. Ada, Mi. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh kelas 10, khususnya kelas Einstein, untuk menuntaskan kuis-kuis dan tugas dari guru-guru Mapel Muna, ya, karena saya lihat tidak perlu saya sebutkan satu persatu namanya di sini, ya. Untuk kelas Einstein saya lihat, ya, di daftar nilai dari guru-guru Mapel masih banyak beberapa siswa yang benar-benar kosong, sama sekali tidak mengerjakan tugas. Saya tidak tahu alasannya apa. Kalau saya tanya bermacam-macam alasan, ya, tapi alasannya
tetap sama. Kenapa tiap bulan seperti itu ya? Makanya saya mohon kepada seluruh siswa kelas 10 terkhusus kelas Einstein untuk menuntaskan tugas-tugasnya. Ya, bisa ya? Zeni, Bisa, Mi. Habil, ya. Galileo Anggun ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.